Mudah-mudahan dengan jamu ini penyakitmu bisa sembuh, Nona. Di sebuah desa kecil di pinggiran kota, hiduplah seorang pemuda bernama Arif. Sehari-hari ia bekerja serabutan. Kadang membantu tukang kayu, kadang menjadi kuli angkut di pasar. Tubuhnya kurus, wajahnya biasa saja, tapi matanya menyimpan semangat hidup yang membara. Meski miskin, Arif memiliki anugerah aneh yang ia sendiri tak pernah pahami sepenuhnya. Tangannya mampu memberi ketenangan pada orang sakit, bahkan terkadang menyembuhkan penyakit yang menurut dokter tak lagi punya harapan. Bagi Arif, itu hanyalah rezeki yang ia syukuri diam-diam. Suatu hari, kabar mengejutkan datang. Di rumah besar milik keluarga Hartono, konglomerat terkaya di kota, terbaring seorang wanita muda bernama Anissa. Ia dikenal cantik, cerdas, dan anggun. Namun takdir memberinya cobaan berat. Sebuah kecelakaan mobil membuat tubuhnya divonis lumpuh total. Dokter-dokter ternama telah angkat tangan. Kursi roda menjadi masa depan yang dipaksakan kepadanya. Orang-orang desa berbisik, kalau saja Arif mau mencoba, siapa tahu ada keajaiban. Awalnya Arif enggan. Baginya, menyentuh kehidupan orang kaya berarti mengundang masalah. Namun ketika melihat raut wajah Ibu Anissa yang penuh keputusasaan, hati nuraninya luluh. Ia tak bisa menutup mata pada penderitaan siapapun orang itu. Malam itu, Arif berdiri di depan gerbang rumah megah yang dijaga ketat. Pakaiannya lusuh, sandal jepitnya hampir putus, membuat para satpam menatap sinis. "Aku dipanggil untuk menolong Nona Anissa," ucapnya gugup, tapi tegas. Satpam saling pandang, ragu. Namun karena keluarga sudah memberi perintah terakhir, Arif pun diizinkan masuk. Saat pintu kamar terbuka, Arif tertegun. Di atas ranjang mewah, Anissa terbaring pucat, matanya kosong, tubuhnya kaku. Kontras sekali dengan potret dirinya di majalah wanita kaya yang selalu tampil berkelas. Dalam hati, Arif berbisik, apakah aku benar-benar sanggup menyembuhkan luka yang dunia anggap mustahil ini? Arif mendekati ranjang dengan langkah ragu. Aroma obat-obatan bercampur wangi bunga segar menusuk hidungnya. Di hadapannya, Anissa menoleh perlahan, menatap pemuda berpakaian lusuh itu dengan sorot mata penuh curiga. "Kau yang mereka sebut penyembuh itu?" Suaranya pelan, nyaris seperti bisikan yang putus asa. Arif menunduk sopan. "Saya tidak pernah menyebut diri begitu, Nona. Saya hanya mencoba menolong sebisa mungkin. Kesembuhan datangnya dari Tuhan, bukan dari saya." Kata-kata sederhana itu justru membuat Anissa terdiam. Biasanya orang yang mendekat kepadanya penuh dengan janji dan klaim ajaib, tapi pemuda ini justru rendah hati. Dengan hati-hati, Arif duduk di kursi di samping ranjang. Tangannya gemetar saat mendekat ke lengan Anissa yang dingin dan kaku. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang, lalu mulai merapal doa dalam hati. Telapak tangannya menyentuh kulit Anissa, dan seketika ada aliran hangat merambat pelan. Bukan hanya Anissa yang merasakan keajaiban itu, tetapi Arif sendiri seperti disentuh balik oleh energi tak kasat mata. Anissa menahan napas. Ada sensasi aneh menjalari tubuhnya, rasa geli bercampur hangat yang selama ini ia pikir mustahil. Ia bahkan bisa merasakan jari kakinya bergetar samar, sesuatu yang tak pernah terjadi sejak kecelakaan. "Aku merasakan sesuatu," bisiknya dengan mata melebar. Ibu Anissa yang sejak tadi menyaksikan dari pojok kamar menutup mulutnya dengan tangan,
menahan haru. Air mata jatuh, bercampur dengan doa yang tak putus-putus. Arif sendiri hanya bisa berfokus. Keringat menetes di pelipisnya. Ia tahu proses ini tak mudah, tak instan. Namun secercah harapan telah muncul. Usai beberapa menit, Arif melepaskan tangannya. Napasnya terengah. Ini baru awal, Nona. Jangan berharap keajaiban langsung penuh. Tapi tubuhmu sudah merespons. Itu tanda baik. Anissa menatapnya lama. Ada rasa kagum, juga pertanyaan yang tak terucap. Siapa sebenarnya pemuda sederhana ini? Hari-hari berikutnya, Arif kembali ke rumah megah keluarga Hartono. Setiap kali ia datang, wajah para pelayan tampak penuh tanda tanya. Seolah tak percaya seorang pemuda miskin dengan sandal jepit butut bisa memberi harapan yang tak mampu dilakukan dokter ternama. Namun, perlahan tapi pasti, perubahan pada diri Anissa semakin nyata. Mula-mula, hanya jari-jari kakinya yang bisa bergerak. Lalu suatu sore, ia mampu mengangkat telapak tangan walau gemetar. Anissa terkejut. Matanya berkaca-kaca. "Aku bisa, aku benar-benar bisa," serunya. Ibu Anissa langsung memeluknya sambil menangis bahagia. Arif hanya tersenyum tipis, menahan gejolak haru di dadanya. Bukan hanya fisik Anissa yang pulih, hatinya pun perlahan mencair. Jika dulu ia dingin dan acuh pada orang asing, kini ia mulai menunggu kedatangan Arif setiap hari. Mereka berbincang setelah sesi penyembuhan tentang buku-buku favorit Anissa, tentang mimpi kecil Arif yang ingin membuka bengkel kayu sendiri, atau sekadar bercanda ringan. Di balik semua itu, Arif tetap menjaga jarak. Ia sadar betul jurang sosial di antara mereka. Ia hanyalah pemuda miskin tanpa nama, sedangkan Anissa pewaris keluarga Hartono. Namun, tak bisa dipungkiri, setiap tatapan mata Anissa membuat hatinya bergetar. Suatu malam, saat Arif hendak pamit, Anissa menahan tangannya. "Arif, apa kau percaya bahwa hidup bisa memberi kejutan di luar dugaan?" tanyanya. Arif menoleh, bingung. "Maksud Nona?" Anissa hanya tersenyum samar, lalu melepaskan tangannya. "Nanti kau akan tahu." Arif berjalan pulang dengan langkah berat. Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Ia bertanya-tanya, apakah sekadar ucapan spontan atau pertanda sesuatu yang jauh lebih besar sedang menanti. Minggu demi minggu berlalu. Kini, Anissa sudah mampu duduk tanpa bantuan. Bahkan sesekali ia berusaha berdiri dengan tongkat, meski masih gemetar. Kabar ini sengaja dirahasiakan dari publik. Hanya keluarga dan beberapa pelayan yang tahu. Namun di balik kamar besar itu, keajaiban perlahan menjelma nyata. Suatu sore, Arif datang lebih awal. Ia mendapati pintu kamar Anissa setengah terbuka. Dari celah itu, ia melihat sesuatu yang membuatnya tertegun. Anissa berdiri tegak di depan cermin tanpa tongkat. Tubuhnya ramping, anggun, dan kuat. Bukan lagi sosok lemah tak berdaya yang pertama kali ia temui. Senyum percaya diri terukir di wajah wanita itu. Arif terdiam, bingung antara kagum dan tercengang. Namun sebelum ia sempat mundur, Anissa menoleh dan menangkap basah tatapannya. "Kau sudah tahu ya?" Suaranya lembut tapi penuh makna. Dengan gugup Arif masuk. "Kenapa? Kenapa Nona tidak bilang? Bukankah ini kabar baik?" Anissa melangkah mendekat. Gerakannya mantap, tak lagi menyerupai pasien lumpuh. "Karena aku ingin melihat sampai sejauh mana ketulusanmu, Arif.
Kau tidak pernah minta imbalan, tak pernah berharap apapun. Kau menolongku tanpa pamrih, meski jurang di antara kita begitu besar. Arif terdiam, dadanya sesak oleh perasaan yang tak bisa ia definisikan. Aku hanya ingin membantu, itu saja. Itu saja. Anissa tersenyum, lalu mendekat hingga jarak mereka begitu dekat. Dan itulah yang membuatmu berbeda. Saat itu, Ibu Anissa masuk ke kamar. Matanya berkaca-kaca. Nah Arif, keluarga kami berutang terlalu besar padamu. Kesembuhan Anissa bukan hanya soal tubuh, tapi juga harapan hidupnya. Dan ada sesuatu yang harus kami sampaikan padamu. Arif menatap mereka bergantian. Hatinya berdegup kencang. Ia merasa sesuatu yang besar sedang menantinya sebuah balasan yang tak pernah ia bayangkan. Ruang kamar itu hening sejenak. Hanya detak jantung Arif yang terasa memburu. Ibu Anissa menatapnya dengan senyum penuh arti. Nah Arif, katanya lirih, balasan dari kebaikanmu tidak mungkin kami ukur dengan uang. Anissa sudah memutuskan sesuatu, dan kami mendukung sepenuhnya. Arif mengerutkan dahi. Memutuskan sesuatu? Tanyanya. Bingung. Anissa menatapnya lekat-lekat. Mata coklatnya berkilat berani. Ia berdiri tegak. Tubuhnya sudah sepenuhnya pulih, bahkan lebih bugar dari sebelumnya. Gaun sederhana yang ia kenakan justru menonjolkan keanggunan tubuhnya. Arif, ujarnya, suaranya bergetar namun mantap. Aku ingin kau menjadi suamiku. Dunia seakan berhenti bagi Arif. Kata-kata itu menancap dalam, membuatnya sulit bernapas. Ia, seorang pemuda miskin tanpa nama, diminta menikahi pewaris keluarga Hartono yang terkenal kaya dan berpengaruh. Nona, apakah ini bukan sekadar rasa terima kasih? Tanyanya dengan suara parau. Anissa menggeleng, mendekat hingga jarak mereka nyaris hilang. Bukan, kau menyentuhku bukan hanya dengan tanganmu, tapi dengan hatimu. Saat aku terpuruk, kau tidak melihatku sebagai wanita kaya yang lumpuh. Kau melihatku sebagai manusia. Itulah yang tidak pernah kulihat dari siapapun sebelumnya. Ibu Anissa tersenyum, menambahkan, kami tahu pilihan ini mengejutkanmu, tapi kami percaya Anissa tahu apa yang terbaik untuk hidupnya. Arif menunduk, matanya panas oleh air mata yang tertahan. Dalam hidupnya yang penuh kekurangan, ia tak pernah membayangkan akan dicintai dengan tulus oleh seseorang seperti Anissa. Perlahan ia mengangguk. Jika itu yang benar-benar kau inginkan, aku tak akan menolak. Anissa tersenyum lebar, lalu meraih tangan Arif. Mulai hari ini, kau bukan lagi pemuda miskin yang datang untuk menyembuhkan. Kau adalah pendampingku, suamiku, dan penopang langkahku. Malam itu, kisah seorang pemuda sederhana berubah menjadi legenda tentang cinta yang lahir dari luka dan balasan tak terduga yang lebih berharga daripada harta apapun.